Tangan jatuh. Om Swastiastu. Berangkat dari kelas 31, saya Sofian Studio dengan NIM 2402 5430. Saya Ibu Dwi Faridul Ibuna dengan NIM 2402541001. Saya Madin Adrindra Dasmana dengan NIM 240254168. Saya Kadir Raffi Kertanegara dengan NIM 240254145. Saya Madina Iswati Maranita dengan NIM 240254108. Saya Rika dan Bintang Agus Mencari Putri dengan NIM 240254142. Saya Ibu Seyumoni Pratiwi dengan NIM 240254102. Saya Dewi Greva Prilia Putri dengan NIM 24025541072. Saya Nila Putri Edri Ruspita dengan NIM 24025414023. Perkenalkan, saya Dewi Mahardika Putri dengan NIM 24025541014. Saya Niti Putri Satyarada dengan NIM 24025411058. Perkenalkan, saya Dekade Dipenasari dengan NIM 24025541073. Dan ini adalah video studi proyek kali. Pada studi proyek kali ini kami akan membahas mengenai anatomi, palpasi, ortostatik, dan juga topografi dari bagian atas. Di sini saya akan menjelaskan deltoid. Deltoid adalah otot yang terletak paling besar yang ada di bahu. Lalu deltoid ini terdiri dari 3 origo, yaitu anterior, middle, dan posterior. Lalu di sini deltoid itu berutus seperti segitiga. Ada 3 origo yang memiliki deltoid, yaitu pada sisi anterior berorigo pada permukaan anterior superior lateral clavicula, lalu pada sisi middle berorigo pada acromion clavicula, dan pada sisi posterior berorigo pada inferior spinal scapula. Dan intersionya terletak di tuberculum deltoideus humerus. Pada tuberculum deltoid humerus di sini terlihat dari origo dan insersionya mengarah ke bawah berbentuk seperti segitiga, di mana atau bisa disebut dengan descendant. Baik, di sini saya akan menjelaskan gerakan yang bisa dihasilkan deltoid. Yang pertama, pada sisi anterior menghasilkan fleksi shoulder. Pada sisi middle menghasilkan abduksi shoulder. Pada sisi posterior menghasilkan ekstensi shoulder. Di sini saya akan menjelaskan tentang otot supraspinatus. Otot supraspinatus merupakan otot kecil yang termasuk ke dalam rotator cuff. Otot supraspinatus berorigo pada fossa supraspinosus pada permukaan posterior scapula dan berinsersio pada tuberculum major humerus dan juga joint capsule. Untuk arah serat pada otot ini yaitu transverse. Dan untuk pergerakannya, yang pertama ada abduksi shoulder dan yang kedua ada external rotation shoulder. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai otot infraspinatus. Otot infraspinatus merupakan otot bahu yang berada di bagian posterior, dan bentuk otot ini yaitu tebal dan juga berbentuk seperti segitiga. Otot infraspinatus berorigo di fossa infraspinatus scapula dan berinsersio di tuberculum major dari humerus.
Arah serat dari otot infraspinatus yaitu mengarah ke lateral dan juga ke superior atau yang biasa disebut dengan ascendant. Dan gerakan yang dihasilkan yaitu external rotation shoulder dan juga abduksi shoulder. Oke, selanjutnya adalah otot kecil kaki bahu yaitu teres minor. Jadi teres minor ini salah satu kelompok kecil rotator cuff yang dimana artinya teres minor ini bersebelahan dengan teres mayor dan juga infraspinatus. Nah, untuk origo dari teres minor ini berawal dari fossa infraspinata dan juga medial margo lateralis scapula. Untuk insersionya berada di tuberculum mayor humerus. Nah, untuk arah serabut yang dihasilkan itu adalah arah ascendant, di mana arahnya itu berawal dari lateral scapula menuju ke tuberculum mayor humerus. Nah, untuk gerakan yang dihasilkan itu pertama itu ada adduksi shoulder joint, yang dimana insersi itu mendekati origo, kemudian juga external rotation shoulder, insersinya juga mendekati origo. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai subscapularis. Nah, jadi otot subscapularis ini dia terletak di bagian anterior dari scapula. Jadi otot ini tidak terlihat jika kita lihat dari bagian posteriornya. Cuman yang saya gambar di sini adalah otot yang keluar dari bagian anterior scapula tersebut. Nah, jadi untuk subscapularis ini dia berorigo di subscapular fossa di bagian anteriornya dan berinsersio di tuberculus minor. Nah, untuk gerakan yang dihasilkan yaitu berupa internal rotation, lalu juga ada duksi. Mengapa otot ini dapat membantu dalam gerakan internal rotation? Karena dia berinsersio di tuberculum minor. Nah, jadi pada saat ototnya berkontraksi, dia akan menarik otot tersebut untuk berputar seperti ini. Teres major adalah bagian otot yang ada di bagian lengan atas. Teres major ini adalah otot yang berdekatan dengan teres minor. Otot teres major berorigo sepertiga bawah posterior lateral scapula. Otot teres major berinsersio pada medial alur intertubercular humerus. Dan arah seratnya naik dari origo ke insersio atau ascendant. Gerakannya bisa adduksi dan bisa internal rotasi. Saya akan menjelaskan otot coracobrachialis. Otot coracobrachialis merupakan salah satu otot terkecil yang berada di upper limb dengan ukuran normalnya kurang lebih 4 cm. Otot coracobrachialis berorigo di processus coracoideoscapula dan insersionya di medial corpus humerus. Untuk arah seratnya yaitu descendant diagonal ke bawah dari processus coracoideoscapula ke medial corpus humerus. Untuk arah geraknya yaitu adduksi shoulder seperti ini dan fleksi shoulder seperti ini.
Oke, selanjutnya adalah bicep brachii. Bicep brachii merupakan otot yang berada di lengan atas. Bicep brachii ini merupakan otot yang paling superficial. Jadi, otot bicep brachii ini memiliki dua kaput, yaitu kaput longum yang biasa dipanggil long head, dan selanjutnya adalah kaput brevis atau yang biasa dipanggil short head. Jadi, kaput brevis ini memiliki origo di coracoid process, sedangkan kaput longus memiliki origo di tuberculum supraglenoid. Jadi mereka akan bersatu di bagian sini membentuk tendon dan akan berinsersio di bagian sini, yaitu di radial tuberosity. Selanjutnya untuk arah serabutnya itu yang long head dia akan menurun secara descendant, dan yang lebih diagonal arahnya ke diagonal seperti ini. Oke, selanjutnya untuk di brevisnya dia sama juga descendant, dan untuk arah serabutnya itu dia lebih vertikal ke bawah seperti ini. Oke, untuk gerakannya itu dia adalah ada dua. Jadi yang pertama itu adalah fleksi dari elbow seperti ini, dan suspinasi dari forearm seperti ini. Ini adalah otot brachialis, di mana otot brachialis ini termasuk dips muscle yang berada di bawah bicep brachii dan juga di bawah lateral dari tricep brachii. Dan otot brachialis ini berorigo di setengah anterior surface of humerus dan berinsersio di tuberosity of ulna dan conoid process of ulna. Dan brachialis ini memiliki bentuk silindris, di mana arah seratnya berjalan secara vertikal dari origo ke insersio, atau bisa kita sebut dengan descendant. Dan gerakan yang dapat dihasilkan dari otot brachialis ini yaitu fleksi elbow. Saya akan menjelaskan otot tricep brachii. Jadi tricep brachii ini dibagi menjadi 3 bagian. Itu yang pertama ada kaput lateralis, itu yang ini. Dari sini sampai sini, ini kaput lateralis. Terus ada kaput longum, itu yang ini. Dan yang terakhir ada kaput medialis, itu yang di sini. Nah, kaput lateralis itu berorigo di permukaan lateralis dan posterior humerus, itu di sini. Terus untuk kaput longum itu berorigo di tuberositas infraglenoideus, itu yang di sini. Dan untuk yang terakhir yaitu kaput medialis itu berorigo di medialis dan posterior humerus, itu di sini. Untuk arah seratnya sendiri, untuk kaput lateralis dan kaput longum yang dua ini itu arah seratnya itu ke bawah atau descendant. Sedangkan untuk kaput medialis itu arah seratnya itu horizontal atau transverse. Untuk gerakannya sendiri, yang pertama itu ada ekstensi elbow, itu begini. Dan ada abduksi shoulder, itu begini. Terdapat 7 gerakan yang dihasilkan oleh otot-otot lengan atas. Yang pertama, flexi shoulder. Otot yang berkontribusi adalah otot deltoideus bagian anterior, otot coracobrachialis, otot bicep brachii, dan otot tricep brachii. Gerakan yang kedua ada flexi elbow. Otot yang berkontribusi adalah otot bicep brachii dan otot brachialis. Gerakan yang ketiga ada ekstensi elbow dan shoulder. Otot yang berkontribusi adalah otot deltoideus, otot teres mayor dan otot teres minor. Gerakan keempat ada internal rotation. Otot yang berkontribusi adalah otot subscapularis dan otot teres mayor. Gerakan kelima ada external rotation. Otot yang berkontribusi adalah otot deltoideus bagian posterior, otot infraspinatus, otot supraspinatus, otot bicep brachii, otot tricep brachii, dan otot teres minor.
Gerakan yang keenam ada abduction. Otot yang berkontribusi adalah otot supraspinatus, otot infraspinatus, dan otot deltoideus bagian medius. Gerakan yang ketujuh ada gerakan adduction. Otot yang berkontribusi adalah otot teres minor, otot bicep brachii, otot tricep brachii, dan otot coracobrachialis. Dari simulasi palpasi, ortostatik, dan topografi yang dilakukan tadi, lengan atas dibagi menjadi dua regio, yaitu regio bahu atau shoulder dan regio lengan atas atau brachio. Pada regio shoulder terdapat 6 otot, yaitu musculus deltoideus, musculus subscapularis, musculus supraspinatus, musculus infraspinatus, musculus teres minor, dan musculus teres mayor. Sementara pada regio brachium atau lengan atas terdapat 4 otot, yaitu otot coracobrachialis atau musculus coracobrachialis. Yang kedua ada musculus bicep brachii, yang ketiga ada musculus tricep brachii, dan yang terakhir ada musculus brachialis. Sekian video SP dari kelompok kami, para muslim. Santri, santri, santri,